Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada, kembali dalam Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Allah menyesal. Allah menyesal merupakan sebuah tema yang tentu menarik, karena tidak banyak dipersaksikan dalam Alkitab bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pernah menyesal. Mengapa demikian? Kalau kita merunut kisah penciptaan, setelah Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, Adam dan Hawa, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Nampaknya dosa kemudian membuat manusia kembali melakukan berbagai macam kesalahan. Kita masih ingat kejahatan pembunuhan pertama dilakukan oleh Kain kepada Habel, adiknya. Dan kemudian nampaknya kejahatan manusia di muka bumi yang dilakukan oleh keturunan Adam dan Hawa adalah kejahatan yang luar biasa banyak. Dan itulah yang menyebabkan Allah sempat menyesal telah menciptakan manusia di dunia ini. Kisah itu bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, beginilah bunyinya. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat penggambaran atau pelukisan dari kitab Kejadian bahwa Allah begitu kecewa, hatinya pilu karena kejahatan manusia. Akibatnya Allah menyesal dan Ia berniat untuk menghapuskan segala ciptaannya, terutama manusia dan juga binatang-binatang. Lalu kita lihat nanti bahwa Allah menghapus ciptaannya itu dengan air bah. Tetapi menarik, mengapa Allah digambarkan menyesal? Dan Ia menyesal tidak hanya menghukum manusia, tetapi juga hewan-hewan kena imbasnya. Padahal yang berbuat dosa hanyalah manusia dalam kitab Kejadian itu. Nah, nampaknya penggambaran Allah yang menyesal itu pertama-tama adalah sebuah upaya personifikasi dari Allah. Jadi penulis kitab Kejadian menggambarkan dan menghayati bahwa Allah itu seperti manusia yang juga punya perasaan. Dan satu perasaan yang muncul adalah kecewa. Kemudian Ia menyesal. Allah menyesal karena disebabkan oleh kejahatan manusia yang besar, dan dijelaskan dalam ayat yang ke-5, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi bayangkan, Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia dengan begitu luar biasa, namun ciptaannya itu berbuat dosa yang besar, menyakiti hatinya. Maka Allah pun kemudian menyesal. Yang kedua, tentu selain personifikasi Allah, makna dari Allah yang menyesal adalah sebuah metafora utawi pasemon yang hendak menunjukkan bahwa manusia telah begitu banyak berdosa, dan akibatnya adalah melukai hati Tuhan. Dan kalau kita membaca kisah Nuh selanjutnya, kita melihat bahwa Allah memang menghukum manusia, namun Ia kemudian menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, penghukuman Allah itu adalah akibat dari dosa manusia. Dan lagi-lagi akarnya adalah karena Allah yang menyesal. Tentu ada sebuah refleksi yang menarik untuk kita renungkan bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Pertama-tama adalah kita diajak untuk merasakan, berempati kepada Allah yang telah mengasihi umatnya, mengasihi kita, saya dan saudara, dengan begitu luar biasa, yang telah mencurahkan berkat yang tidak pernah berkesudahan. Namun bukankah terkadang dalam kehidupan kita melakukan dosa atau kesalahan yang melukai hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat perasaan Allah kecewa. Dan barangkali kita bisa membayangkan dengan pertanyaan reflektif, jangan-jangan Allah menyesal menciptakan saya. Jangan-jangan Allah menyesal menjadikan kita karena perbuatan kita yang begitu mengecewakan Allah. Nah, refleksi ini hendaknya membuat kita kemudian semakin tersadar dan memiliki tanda kutip empati kepada Allah, bahwa Ia begitu kasih, begitu luar biasa memberkati. Maka mari berusaha untuk tidak mengecewakan hati Tuhan, tidak membuat hatinya terluka, tidak membuat hatinya pedih. Sebaliknya, mestinya kita mensyukuri anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan dengan cara hidup yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, membuat hati Allah riang gembira, bukan membuat hati Allah kecewa, dan lantas kemudian Ia menyesal. Nah, kita telah melewati masa Paskah, dan kita masuki minggu-minggu Paskah kemudian, dan kita melihat bahwa kasih Allah yang besar itu salah satunya adalah dikorbankannya Tuhan Yesus di kayu salib, menggambarkan begitu besarnya kasih-Nya kepada kita. Maka mari menjalankan kehidupan kita dengan tidak mengecewakan Allah. Jangan membuat hatinya terluka, tapi buatlah hatinya riang gembira dan tersenyum. Jangan membuat Allah menyesal. Kiranya Allah memampukan kita semua untuk hidup sebaik-baiknya, sehingga tidak melukai hati Tuhan. Amin. Sastu kula nalongso awit asring balelo damel sekale paduka kelu ombya ing donya.